Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syukran lillah laka ya Allah. Wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa AMTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan saya Putri Puji Astuti sebagai pembawa acara pada kali ini, mengucapkan salam silaturahim kepada Anda semua. Semoga kita semua senantiasa diberi rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan kegiatan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kali ini saya akan memperkenalkan narasumber kita, yaitu Kiai Haji Muhammad Zainul Arifin, MHI, MPDI. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kaifa haluk? Alhamdulillah, siha wal afiyah. Alhamdulillah. Baik pemirsa, Kiai Haji Muhammad Zainul Arifin MHI MPDI ini, beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Al Husnaini, Klopo 10, Sukodono, Sidoarjo. Beliau juga Ketua PWJKH NU Jawa Timur masa khidmat 2012 sampai 2017 dan 2017 sampai 2021. Beliau juga anggota Komisi PDU MUI Jawa Timur masa khidmat 2021 sampai 2026. Beliau juga menjabat sebagai Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Akbar Surabaya tahun 2018 sampai sekarang. Baik, di sini saya akan selanjutnya memperkenalkan audien yang ada di studio, ustadzah-ustadzah yang cantik-cantik ini. Assalamualaikum ustadzah. Baik, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar. Baik pemirsa AMTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, acara ini terselenggara berkat kerjasama pimpinan wilayah Jam'iyatul Qurra wal Hufadz Nahdlatul Ulama Jawa Timur dengan Aula Media Televisi PWNU Jawa Timur. Baik, di sini saya akan mempersilahkan Ustadz Zainul untuk menyampaikan materinya tentang JKH NU. Monggo Ustadz. Terima kasih Mbak Putri atas waktunya yang diberikan kepada saya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa mengikuti program AMTV tentang syiar, pembinaan dan kajian Al-Quran. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang ke-JKH-NU-an, yang mana kita akan membahas mulai dari sejarahnya. Sebelum muncul istilah Jamiatul Qurra wal Hufadz Nahdlatul Ulama, itu jauh sebelum kemerdekaan itu sudah muncul embrio cikal bakal berdirinya Jamiatul Qurra wal Hufadz. Semakin banyaknya perkembangan jamiah-jamiah di Indonesia pada saat itu, mulai dari di Pulau Jawa, di Sulawesi, di Aceh, di Makassar, sehingga ada inisiatif bagaimana ke depan jamiah-jamiah ini, wadah-wadah ini bisa disatukan menjadi sebuah wadah yang besar. Nah, ide ini muncul sejak sebelum kemerdekaan Indonesia. Nah, sebagaimana kita pernah mendengar, ya, di Indonesia ini ada beberapa jamiah, misalkan Jamiatul Hufadz di Kudus, Jawa Tengah. Ada lagi Nahdlatul Qurra di Jombang, Jawa Timur. Ada lagi Wihdatul Qurra di Sulawesi Selatan. Ada lagi Persatuan Pelajar Ilmu Qiraatul Quran di Banjarmasin. Muncul lagi namanya Madrasatul Quran di Palembang. Ada lagi di ujung di Pulau Sumatera namanya Jamiatul Qurra, ya. Nah, beberapa jamiah-jamiah ini masing-masing juga menggerakkan kegiatan
simaan Al-Quran, menggerakkan kegiatan tilawah, di manapun jamiah itu ada. Nah, dari mulai adanya kegiatan-kegiatan ini, pada saat itu mulai terfikir bagaimana ke depan agar jamiah ini tidak parsial, tidak berdiri sendiri, sehingga muncullah sebuah aturan organisasi, muncullah sebuah kekuatan, muncullah sebuah pengembangan-pengembangan yang itu lebih struktural dan ada historis, ada hierarkinya, sehingga dalam kegiatannya itu bisa dikomando dari pusat sampai ke tingkat daerah. Nah, ini asal mula munculnya ide bagaimana ke depan jamiah-jamiah ini menjadi satu, kemudian menjadi sebuah kekuatan yang besar dan bisa dikembangkan keilmuannya, potensinya yang ada di anggota, baik itu dari kalangan qurra'nya, hufatnya, mufassirnya, khototohnya, dan yang lain-lain. Banyak sekali di dalam jamiah ini potensi-potensi yang terpendam, bahkan ada yang sebenarnya luar biasa, akan tetapi karena kurang adanya pemberdayaan, kurang diekspos sehingga di media tidak dikenal. Nah, ini kebetulan saat ini kita bisa melaksanakan kegiatan program kerjasama dengan AMTV ini dalam rangka untuk menggali potensi, dalam rangka untuk mengenalkan kepada masyarakat bahwa JKH ini gudangnya ahli Quran. Yang mana selama ini kita mengatakan gudangnya, tapi di mana ahli-ahlinya? Nah, kita mulai dari sini. Kita mulai kenalkan lewat media televisi. Meskipun keadaan masih PPKM, bukan alasan itu menjadikan agenda kegiatan kita itu tidak berjalan. Nah, kita bisa dengan melalui media televisi, dengan Zoom dan lain-lain. Sementara itu, Mbak. Ya. Terima kasih Ustadz Zainul dan pemirsa yang ada di studio dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah. Di sini saya akan memberikan kesempatan kepada audien yang ada di studio untuk menyampaikan pertanyaan dengan memperkenalkan nama dan lembaga terlebih dahulu. Monggo ibu-ibu, siapa yang mau tanya silahkan. Iya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, di sini saya akan bertanya. Saya Ibu Emi Yuliana dari Pesantren Nurul Ilmi Tebel Barat, Gedangan Sidoarjo. Mau bertanya tentang siapa pendiri Jamiatul Qurra wal Hufat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pemirsa, terima kasih Ustazah Emi dari Pesantren Nurul Ilmi Tebel Barat, Gedangan Sidoarjo yang bertanya tentang siapa pendiri Jamiah Qurra wal Hufaz Nahdlatul Ulama. Silahkan. Ya. Terima kasih Mbak Putri, Ustazah Emi. Memang pertanyaan ini baik sekali, bermanfaat sekali, dan seharusnya semua pengurus, bahkan anggotanya Jamiatul Qurra Hufat harus tahu siapa pendiri Jamiatul Qurra wal Hufat. Nah, kita mungkin sudah pernah dengar dan tidak asing ya. Pendiri inisiator Jamiatul Qurra wal Hufat Nahdlatul Ulama itu adalah Kiai Haji Wahid Hasyim. Beliau putra pendiri Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dan beliau, Kiai Wahid Hasyim, adalah ayahanda dari presiden keempat kita, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Maka kalau kita melihat sosok profil seorang Kiai Wahid Hasyim, alangkah kita ini punya tanggung jawab yang besar. Beliau dari kalangan keluarga seorang ulama besar. Beliau anak pertama dari 15 bersaudara. Beliau adalah anak yang cerdas masa kecilnya. Beliau dilahirkan di Jombang tanggal 1 Juni 1914 Masehi, dan beliau dipanggil oleh Allah pada tanggal 19 April
1953. Beliau usianya tidak sampai tua banget ya. Jadi masih muda, beliau punya kreasi, punya warisan ilmu yang bermanfaat dan luar biasa. Alhamdulillah, ya. Kalau kita mulai urut dari umur 7 tahun dia sudah khatam Al-Quran. Umur 12 tahun dia sudah mengajar santri-santri. Bayangkan usia 12 tahun, di mana usia-usia masih kita belajar-belajar atau kita masih main-main. Beliau sudah mengemong adik-adiknya begitu banyak. Beliau juga senang baca. Jadi dia memahami bahasa Inggris, bahasa Belanda, kalau bahasa Arab makanan sehari-hari beliau. Sehingga dia masa kecil sudah akrab dengan bahasa itu. Karena dia sering baca koran dari luar negeri, karena abahnya juga punya relasi hubungan dengan luar negeri. Nah, jadi usia yang masih 15 tahun dia nerocos bahasa Inggrisnya, bahasa Belandanya, sehingga komunikasi dengan luar dia tidak ada kesulitan. Nah, apalagi beliau juga punya wawasan keilmuan yang luas. Beliau belajar di luar negeri, di Arab Saudi, punya pemikiran untuk merubah Indonesia menjadi negara yang modern di bidang sosial, agama, pendidikan, dan politik. Dan itu semua dilakukan oleh beliau. Usia 24 tahun, beliau mulai menjalankan perubahan-perubahan pemikirannya di Indonesia. Itu aja dulu sementara. Baik, terima kasih Ustadz Zainul Arifin. Baik, untuk sesi kali ini terima kasih Ustadzah Emi. Acara ini terselenggara berkat kerjasama pimpinan wilayah Jam'iyatul Qurra wal Hufadz Nahdlatul Ulama Jawa Timur dengan Aula Televisi PWNU Jawa Timur. Baik, jangan kemana-mana, tentunya tetap bersama kami, tetap di channel AMTV menuju era digital. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini.